Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asilah wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah wa rahmatuhul muhdah sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa'usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qail fi kitabihil karim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketakwaan inilah yang menjadi ruh, yang menjadi esensi, yang menjadi tujuan puncak di mana di saat bulan Ramadan kemarin kita semua disyariatkan untuk berpuasa 1 bulan full. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita berpuasa agar bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain bulan Ramadan adalah merupakan bulan ataupun momentum di mana kita dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menerangkan terkait bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadanu awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan adalah awal dari rahmat. Wa wasatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka.
yang biasa kita sebut sebagai hari kemenangan, sebagaimana kita lakukan pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Namun sebelum kita memaknai bahwasanya hari ini adalah hari kemenangan, seharusnya kita berpikir sejenak, benarkah hari ini adalah hari kemenangan? Yang mana Rasulullah sempat mengingatkan kepada kita semua. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan qabla ayyufar lahu. Sangat hina dan rugi seseorang jika bulan Ramadan datang kepada dia, wa tamma Ramadan, sampai Ramadan berakhir, qabla ayyufar lahu, tapi orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karenanya pada hari ini, pada kesempatan ini, sebelum kita memaknai hari Idul Fitri sebagai hari kemenangan kita, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Marilah kita bersama-sama mengoreksi, mengevaluasi, mengintrospeksi diri. Layakkah kita merayakan hari kemenangan hari ini? Sudah benarkah selama bulan Ramadan kemarin kita beribadah, kita menahan haus dan lapar, tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Minimal ada 5 poin yang harus kita renungkan. Yang pertama, sudah layakkah kita disebut sebagai orang-orang yang bertakwa? Sebagaimana Abu Umamah Suddi bin Ajlan al-Bahili meriwayatkan bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada, berkhutbah di saat pelaksanaan haji wada. Faqala, bersabda siapa Rasul, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wasallu khamsakum, dan laksanakan solat 5 waktu. Sudahkah, lengkapkah solat kita yang 5 waktu di bulan Ramadan kemarin? Mungkinkah kita tidak merelakan, mengorbankan 1 waktu dari solat yang 5 waktu hanya untuk kepentingan dunia kita? Sudahkah kita lengkap solat 5 waktu di saat bulan Ramadan kemarin? Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulannya, yaitu bulan Ramadan. Sudahkah kita lengkap puasa 1 bulan full di bulan Ramadan? Tidakkah kita pernah melakukan, mengorbankan puasa kita hanya demi memenuhi kepentingan dunia kita? Hanya demi memenuhi, memanjakan nafsu-nafsu birahi kita? Sudahkah lengkap puasa kita di bulan Ramadan? Wa addu zakata amwalikum, dan tekanilah, lakukanlah zakat atas harta-harta kalian. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban zakat ini? Jika semua ini masih belum lengkap, layakkah kita menyebut hari ini hari kemenangan?
Pantaskah kita merayakan hari ini hari kemenangan dengan menyebut kalimat Allahu Akbar, tapi kita melakukan pengkhianatan kepada Allah? Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Adapun poin yang kedua adalah sabar. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, as-sabru ala thalathati aujuhin. Sabar terdiri dari 3 hal. Yang pertama, as-sabru ala ta'ati. Sabar di dalam melakukan perintah-perintah Allah. Sabar di dalam melaksanakan bentuk ketaatan kepada Allah. Sudahkah di bulan Ramadan kemarin kita sabar atas perintah-perintah Allah, yang mana kita diperintahkan untuk menahan haus dan lapar seharian? Sudahkah, mampukah hati kita tidak berkeluh kesah atas perintah-perintah Allah yang sebenarnya memberatkan untuk kita? Yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Mampukah kita di bulan Ramadan kemarin sabar bertahan untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, untuk tidak melakukan perbuatan dan ucapan-ucapan yang mengandung nilai maksiat? Yang ketiga adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar di saat terkena musibah. Tidak menutup kemungkinan salah satu di antara kita pada bulan Ramadan kemarin bisa jadi terkena musibah dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sudahkah kita sabar atas musibah tersebut? Di dalam keterangan, ketika seseorang sudah tidak bisa sabar dan tidak bisa menerima dengan ketentuan Allah, Allah berfirman, "Wa man lam yastaslim liqada'i wa lam yasbir." Seseorang yang tidak bisa pasrah dan sabar atas ketentuan-ketentuan Allah, atas beratnya perintah-perintah Allah, atas beratnya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, dan bersabar menerima ujian-ujian Allah, maka Allah berfirman, "Falyakhruj min tahtis samai wal yatlub rubban siwai." Maka hendaknya kalian keluarlah dari bawah langit ini, wal yatlub rubban siwai, dan carilah Tuhan selain aku. Sudahkah kita melakukan ini semua pada saat bulan Ramadan? Jika tidak, masihkah kita merasa pantas hari ini adalah hari kemenangan? Adapun poin yang ketiga sebagai bahan muhasabah kita hari ini, di mana pada saat bulan Ramadan sebagai salah satu hikmatut tasyrik, hikmah disyariatkannya bulan puasa adalah kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zuri wal 'amala bihi, falaisallahu hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu." Seseorang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan dosa di bulan Ramadan, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Sudahkah selama bulan Ramadan, mampukah kita menahan mulut kita untuk tidak menghujat orang lain? Mampukah kita selama bulan Ramadan menahan mulut kita untuk tidak menggunjing orang lain, untuk tidak ghibah orang lain, untuk tidak membicarakan keburukan orang lain? Mampukah kita melakukan itu selama bulan Ramadan? Jika kita tidak mampu, maka hari ini bukan hari kemenangan bagi kita semua.
Adapun poin yang keempat dari bahan muhasabah kita hari ini adalah mengendalikan amarah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama shaumun junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun." Disyariatkannya bulan puasa di bulan Ramadan adalah juga sebagai bentuk penggembelengan kita, di mana kita dilatih untuk bisa mengendalikan amarah. Nabi Muhammad bersabda, ketika engkau berpuasa, jauhilah perkataan-perkataan buruk. Janganlah berbuat perbuatan yang zalim yang bisa membahayakan kepada orang lain. Sudahkah dan mampukah kita selama bulan Ramadan mengendalikan amarah kita? Mampukah kita selama bulan Ramadan mengosongkan hati kita dari kedengkian kepada orang lain, dari kebencian kepada orang lain, dari niat zalim kepada orang lain, hanya gara-gara orang lain tidak menghargai kita selama kita berpuasa? Hanya karena orang-orang lain jahat kepada kita sehingga menuntut kita membalas kejahatannya. Mampukah kita melakukan itu semua selama bulan Ramadan? Jika ini tidak mampu kita lakukan, maka hari ini bukanlah hari kemenangan untuk kita. Adapun poin yang kelima dari bahan muhasabah kita pada hari ini adalah di mana ketika bulan Ramadan kita juga diperintahkan untuk meningkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Sebagaimana kisah yang dikisahkan oleh para sahabat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu-satunya orang yang dermawan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi di saat masuk pada bulan Ramadan. Dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang, dan seseorang tersebut menceritakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tadi malam saya bermimpi seakan-akan kiamat sudah terjadi, dan aku melihat jurang-jurang di neraka jahanam dibuka selebar-lebarnya, dan ada satu jurang yang sangat mengerikan ya Rasul, dan ternyata disitulah orang tuaku berada." Dan aku berkata kepada orang tuaku, "Ya Rasul, wahai orang tuaku, kenapa engkau ada di jurang di situ? Kenapa engkau termasuk dari penghuni salah satu jurang yang sangat mengerikan di jurang-jurang jahanam? Padahal engkau orangnya taat beribadah kepada Allah. Engkau tidak pernah membahayakan kepada orang lain. Engkau tidak pernah melakukan kemaksiatan selama di bumi." Maka orang tuaku menjawab, "Ya Rasul, wahai anakku, aku memang orang yang ahli ibadah ketika di bumi. Aku memang orang yang tidak pernah mengurus hidup orang lain, ikut campur dalam urusan kehidupan orang lain selama di dunia. Tapi aku adalah termasuk orang yang kikir ataupun pelit. Fahada mawadihul bukhala." Maka inilah sepantas-pantasnya balasan Allah bagi orang yang pelit ketika di dunia. Mendengar cerita ini, Rasulullah merespon dengan ucapan yang sangat mengerikan. Rasulullah mengatakan kepada seorang tersebut, "Wahai fulan, sesungguhnya bakhil, sesungguhnya orang yang pelit, sifat kikir akan menyebabkan bencana di dunia. Fakaifa laha fi uqbah." Lantas seperti apa mengerikannya balasan Allah ketika sudah sampai di akhirat. Maka dari itu,
Dari hal ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sifat kepedulian kepada orang lain itu juga menjadi satu poin penting di dalam ajaran syariat Islam, di mana kita menyebutnya sebagai hakul adami. Bahkan beberapa keterangan mengatakan haqqullah mabniun ala musamahah wa haqqul adami mabniun ala musyahah. Urusan dengan Allah itu akan mudah dimaafkan oleh Allah karena mengingat Allah adalah Maha Pengampun. Tapi urusan hakul adami, urusan sesama manusia, hak-hak dan kepedulian kita antar sesama, itu bisa saja dipermasalahkan oleh Allah kelak di akhirat. Sudahkah kita mampu meningkatkan kepedulian kita antar sesama selama bulan Ramadan? Sudahkah kita meluangkan, merelakan sebagian harta kita untuk diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada sahabat kita, tetangga kita yang lebih membutuhkan kepada kita? Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam beberapa keterangan suatu ketika kedatangan seorang Majusi, yang mana seorang Majusi tersebut sudah berusia 70 tahun. Maksud dan kedatangan orang Majusi tersebut hanya ingin meminta makanan kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi Nabi Ibrahim memberikan syarat hatta tuslimah, masuklah engkau kepada Islam baru akan aku kasih makan. Karena persyaratan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, seorang yang beragama Majusi tidak sanggup masuk Islam hingga dia pergi dari tempat Nabi Ibrahim. Dan pada saat itulah Allah menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, ut'umuhu 'alal kufri sab'ina sanah. Aku memberikan makan ke orang itu walaupun kafir selama 70 tahun. Lantas kenapa engkau tidak mau memberikan makan hanya lantaran berbeda agama denganmu? Adanya kisah-kisah ini, ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah, menuntut kita, memberikan arahan kepada kita agar bagaimana kita lebih meningkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Di mana saat bulan Ramadan kemarin kita diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum seharian, tiada lain dan tiada bukan tujuannya agar bagaimana kita juga bisa merasakan betapa menderitanya orang yang kelaparan, betapa susahnya, betapa sedihnya seseorang yang tingkat ekonominya tidak sama dengan kita. Bahkan hanya untuk mendapatkan makanan mereka harus bekerja seharian dan habis di hari itu pula. Maka dari itu beberapa keterangan menganalogikan bahwasanya hari raya Idul Fitri adalah ibaratnya di mana kita berkumpul di padang mahsyar, mengingat firman Allah, yauma yunfahu fis suri fatatuna afwaja yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Kita berkumpul pada hari ini merayakan sholat Idul Fitri di masjid ini. Ini ibaratnya kita berkumpul di padang mahsyar, yang mana tidak semua di antara kita akan merasakan bahagia pada hari ini. Mungkin kita yang bisa mengganti pakaian kita dengan yang baru, mungkin kita yang bisa mengganti warna rumah kita dengan warna yang baru, kita akan merasakan kebahagiaan hari ini. Bahkan kita menyebutnya hari ini adalah hari kemenangan. Tapi ingatlah, di antara kita masih ada orang-orang yang tidak mampu membeli pakaian yang baru. Masih ada orang-orang, masih ada sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang tidak mampu merubah warna rumahnya dengan warna yang baru.
Maka di sini disebut di antara kita ada yang bahagia, tapi di antara yang lainnya pasti ada yang sedih. Sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik. Suatu ketika perayaan Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya menuju masjid. Di tengah perjalanan, beliau melihat satu orang anak di mana teman-temannya yang lain sedang riang gembira karena hari raya Idul Fitri. Tapi Rasulullah melihat ada satu anak yang sedang bersedih. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai fulan, kenapa engkau bersedih di hari raya Idul Fitri? Sementara teman-temanmu, sahabat-sahabatmu bermain riang gembira." Anak tersebut menjawab, "Bagaimana aku tidak akan bersedih, sementara kedua orang tuaku telah meninggal dan aku diusir dari rumah ya Rasul." Mendengar cerita ini, Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Hingga sikap luar biasanya Rasulullah kepada anak ini menawarkan, "Wahai fulan, jika begitu, maukah engkau menjadi anakku, Ummu Aisyah sebagai ummimu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara-saudaramu. Dan aku jamin engkau tidak akan kelaparan seperti ini." Maka anak kecil tersebut sangat gembira menawarkan tawaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari adanya kisah-kisah seperti inilah, agar bagaimana ini mampu mendongkrak rasa kepedulian kita kepada orang lain, rasa belas kasihan kita kepada orang lain. Hari ini mungkin kita bisa masak yang mewah-mewah. Pernahkah kita berpikir ada tetangga kita yang tidak punya apa-apa? Pernahkah kita berpikir ada tetangga kita yang bahkan anaknya masih belum pernah dibelikan pakaian baru? Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Jika 5 poin tersebut sudah benar-benar bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka sejatinya kemenangan adalah hari ini. Maka hari ini juga termasuk hari kebahagiaan, hari yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul fitri yab'atsullahu malaikatah." Jika datang hari raya Idul Fitri, Allah mengutus para malaikat, fayahbituna ilal ardi, kemudian malaikat itu turun ke bumi, fi kulli biladin, di semua negara, fayaquluna, dan malaikat semua itu berkata, "Ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbil karim, keluarlah engkau, pergilah engkau ke masjid untuk beribadah kepada Tuhanmu yang maha mulia. Fa idza barazu ila musallahum, apabila umat Nabi Muhammad sudah sampai di tempat solatnya, yaitu di masjid, yaqulullahu, Allah berfirman, asyhidu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, inni qad ja'altu thawabahum ala siyamihim ridha wa maghfirati, aku akan memberikan pahala atas puasa-puasa mereka berupa keriduanku dan ampunanku. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan yang paling tertinggi cita-cita kita. Kita bermohon kepada Allah, kita memohon belas kasihan Allah, semoga kita ditakdirkan akan berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dalam kondisi yang lebih baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim washkuru ala tamamis siyami wal qiyam wa atbi'u ramadana bi siyami sittin min syawal liyakuna lakum kasiyamid dahri wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama amartana faqulta wa qawlukal haqq. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al 'idana hadza sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa a'idhu alaina bil khair war rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'alil mawaddata shimatana wa badlal khairi lin nasi da'bana. Allahumma adimis sa'adata ala watanina wansyuril bahjata fi buyutina wahfazna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. 'Aidun sa'idun wa kullu 'amin wa antum bi khair.